بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بحكمه بالآيات آمين. Kebersihan batin bisa diperoleh melalui kebersihan diri dari akhlak yang buruk seperti sombong, ria, dengki, cinta dunia, dan lain sebagainya. Juga bisa diperoleh dengan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia seperti rendah hati, rasa malu, ikhlas, murah hati, dan lain sebagainya. Kemarin masalah kebersihan zahir. Sekarang beliau maksud juga setelah kita mau membersihkan zahir, kita juga diharuskan untuk membersihkan batin kita. Kebahagiaan ini di mana? Di hati. Maka dari situ kalau mau bahagia, dijaga hatinya. Dan lain. Karena kebahagiaan itu tempatnya di hati. Kalau ingin bahagia, jagalah hati, tidak ada jalan lain. Karena tempat kebahagiaan itu di hati. Kemuliaan, dengan kemuliaan ada di ilmu. Tempatnya mana? Di akal kita, pikiran kita. Kalau mau mulia, pikiran kita jaga. Masukin ilmu yang benar. Hati kita pengen senang, masuki sesuatu yang benar-benar, yang tidak benar buat apa? Mau berbentuk harta kah? Mau berbentuk duit? Kita bukan nyembah duit hidup ini. Bukan mau nyembah tanah, mau punya tanah banyak-banyak, harta banyak-banyak, emas banyak-banyak. Nah, yang mau kita sembahnya Allah. Kan kebahagiaan bukan di situ. Jadi tempatnya kebahagiaan kita sudah tahu, benar-benar kita mengerti hati kita lah. Maka dari itu hati harus dijaga. Dan daripada bangunan Islam ini kebersihan zahir kita jaga dan kebersihan batin. At-tahalli wa takhalli yang dimaksudkan oleh Habib Abdullah. Apa at-takhalli? Menjauhkan khala, yaitu mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati yang seperti disebutkan tadi. Setelah itu apa? Menjadikan hati kita ini dihiasi, ditahallikan dengan apa? Sifat-sifat yang mulia seperti rendah hati, rasa malu, ikhlas, murah hati, dan lain sebagainya. Nah, hati kita kalau sudah kita jaga seperti ini, ada ikhlasnya, rendah hatinya, ada malunya. Kalau tidak punya malu lagi, aduh, susah. Murah hatinya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Kalau sudah bisa takhalli, apa takhalli? Mengosongkan dari sifat keji, dan tahalli yaitu menghiasi hati tersebut dengan sifat-sifat yang mulia. Maka si hamba tadi sudah menjaga hatinya. Dan disitulah bahagia. Hati akan bahagia, bukan ditaruhin duit. Tidak bisa hati ditaruh duit. Taruhin di dunia ini tidak akan. Tidak senang juga. Memang kesenangan sudah Allah jadikan kalau hatinya bersih. Kalau hati kita bersih dari segala kekotoran, senang juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaga hati kita, jaga, itulah tempat kebahagiaan. Maka dijaga dari sesuatu yang tidak baik. Jangan dimasukkan sampah-sampah, tidak usah. Buang kotoran. Agama ini berdiri dengan kebersihan. Bersihkan, jadi kalau ada kotoran kita lihat, buang.
kenapa sakit hati ini? Sakit hati karena ada kotoran, buang. Kotorannya mesti dibuang, tak bisa. Kalau hatinya sakit, karena ada penyakitnya harus dibuang baru sehat, baru bisa berhati. Harus kita sadar benar bahwasanya tempat kebahagiaan hati kita ini sesuatu yang paling mahal Allah berikan kepada kita ini hati. Sampai hati saja yang bisa dekat sama Allah. Hati ini yang bisa kenal sama Allah. Maka dari itu kita pelihara hati kita ini, jaga benar. Yang kotor-kotor dibuang, nggak usah diingat. Bagaimana buang aja. Susah. Jadi ingat diputar-putar lagi, putar lagi, buang saja. Nah, beliau menyambung lagi hakikat akhlak ini dan jalan untuk bebas dari keburukannya, juga jalan untuk memperoleh kebaikannya telah diterangkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juz 2. Jadi Imam Ghazali mengarang kitab khusus masalah hati tadi dan penyakit hati ini di juz 2 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wahai saudaraku, pelajarilah hal ini dan amalkanlah, disuruh kita belajar. Ya, jangan sampai kita tidak punya ilmu ini, ilmu masalah hati ini ada di juz 2. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mempelajari ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Adapun kebersihan zahir dapat diperoleh dengan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Barang siapa yang menghiasi zahirnya dengan melazimi amal-amal soleh, memakmurkan hatinya dengan budi pekerti yang baik, berarti telah sempurna kebersihannya. Sudah. Kalau sudah mulai membersihkan zahirnya, maksudnya melakukan syariat, perintah Allah kita lakukan, kemaksiatan kita jauhkan, kita hiasi zahir kita dengan ibadah. Zahir kita menunjukkan kita hamba Allah, melazimi amal-amal soleh, kita memakmurkan diri kita ini dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Nah, sudah sempurna kebersihannya, bersih kita. Jikalau tidak demikian, maka ia hanya mendapat bagian darinya sesuai dengan kejauhannya dari akhlak yang buruk, juga kedekatannya pada akhlak yang baik. Di antara bagian kebersihan zahir yang telah dituntunkan oleh syariat adalah membersihkan kotoran dan najis, juga bersuci dari hadas dan najis. Di antaranya juga adalah mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, serta memotong kumis, kemudian memotong kuku yang sunnahnya dimulai dari jari telunjuk kanan hingga jari kelingking, kemudian dari jari kelingking kiri hingga ibu jari kanan. Nah, ini termasuk cara yang diajarkan kita disuruh perhatian, membersihkan apa? Memotong rambut, memotong kuku, juga kita disuruh perhatian untuk memotong kuku dalam sunnah Nabi Muhammad. Memulainya kita dari sebelah kanan, mulai dari telunjuk, tidak termasuk ya dari telunjuk ke kanan. Habisnya terus jalan telunjuk ke sini langsung. Tutupnya di jempol sebelah kanan. Ini termasuk cara yang disenangin salah pun soalnya. Dan kalau bisa di hari Senin sama Kamis sama Jumat. Sedangkan untuk kedua kaki, kalau kaki dimulai dari kelingking sebelah kanan. Kalau kaki beda, mulainya dari kelingking sebelah kanan.
dan berakhir di kelingking sebelah kirinya. Mana ada dari ujung ke ujung, tapi mulainya dari sebelah kanan. Dan Islam sampai ngajarin motong kuku aja diajarin oleh Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi diajari oleh Nabi Muhammad, cara buang air diajari Nabi Muhammad, cara kita membuang kotoran aja diajari. Sebagaimana halnya menyela-nyela kaki dalam wudu, perbuatan di atas menjadi makruh jika diakhirkan kurang lebih 40 hari. Juga menyela-nyela kaki kita ya, menyela-nyela. Waktu wudu kita ini disunnahkan ya. Untuk apa? Pakai jari menyela-nyela. Arti menyela-nyela itu membersihkan sela-sela jari ini kan ada. Nah, dari bawah kita ambil kaki kita itu begini. Ya, disunnahkan juga itu. Dan kalau kuku ini setelah 40 hari, kalau bisa sebelum 40 hari potong, sebulan sekali lah mau. Ya, nggak boleh lebih dari 40 hari. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita nanti memelihara kuku sampai panjang, ada. Nggak ada banyak sekarang tuh pakai kopi ya. Ini apa Islamnya Islamnya Indonesia begini. Apa kukunya panjang, jempolnya panjang. Mau dibilang sakti, dibilang kita. Nggak ada Nabi Muhammad senang sama begitu. Ada sakti yang pakai kuku. Ini sudah campuran juga. Agama yang mana nggak tahu. Nah, jadi 40 hari kita lihat, sebulan sekali kita langsung. Ini hari Senin lah, potong kuku. Kalau ada waktu kesempatan potong kuku. Mulai. Karena Islam ini agama bersih sama kuku. Dan syaitan pun juga orang bilang ada riwayat bahwa tinggal di kuku-kuku yang panjang tersebut. Begitu juga di bulu-bulu yang panjang. Jangan sampai kita pelihara. Kalau bisa potong, cepat-cepatlah. Ada kosongan, jangan malas-malas. Ini kebersihan ini dari tanda iman kita. Kalau kita sudah malas membersihkan, memotong kuku, malas memotong rambut, malas memotong malas, tanda kita. Kumis kita juga malas memerapikannya. Dulu Nabi Muhammad ini rapi, orangnya bersih. Kumisnya tak boleh keluar dari bibir kita, tak boleh. Harus keluar. Mau masuk ke bibir sudah dipotong. Banyak hadis-hadis yang melarang itu ya. Kurang bagus, apalagi hampir minum masuk karena susunya tapi kena kumis. Kumisnya putih, kenapa kena minum? Kenapa putihnya enggak kena susu? Ini semuanya sebab kotor, sebab tidak perhatian dengan kebersihan. Jadi sebelum 40 hari kita harus sudah tahu, kita harus potong kuku. Selain itu juga menghilangkan kotoran-kotoran yang terkumpul dalam lekukan tubuh dengan menggunakan air. Biasanya orang-orang gemuk ini. Ya. Orang gemuk ada lipatan-lipatan itu, nah kita angkat lipatan-lipatan yang ada di badan kita itu untuk disiram dengan air. Dan juga kotoran mata yang terkumpul di mata, serta kotoran yang ada di saluran pernapasan, di hidung, di mata, serta sisa makanan yang ada di sela-sela gigi dengan menggunakan tusuk gigi. Hendaknya engkau membersihkan mulutmu dengan siwak. Juga sebaiknya yang berasal dari pohon arak, terutama saat hendak memulai ibadah. Dan juga cucilah bajumu dengan air setiap kali terkena kotoran. Tetapi jangan berlebihan sehingga menyerupai orang-orang yang was-was. Agak berlebihan ya. Yang penting kita ini bersih deh. Ada orang yang lebih lagi, terlalu berlebihan dalam kebersihan sampai was. Itu tidak bagus kalau was-was. Ini kotor lah, semua jadi kotor. La ilaha illallah. Semua kalau mau mikirin itu, perut kita ini isinya kotoran. Udah yang penting bersih, gitu aja. Kalau mau mikirin bersih 100% ada bekasnya.
Dalam perut kita ini kotoran semua, kita sholat itu ada kencing, ada apa, naudzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara sunnah yang termasuk dalam kebersihan adalah meminyaki janggut. Orang senang meminyaki janggut itu sunnah. Rapikannya dengan sisir. Kemudian memakai celak masing-masing mata sebanyak 3 kali dengan ismit. Nah, sunnah memakai celak dari ismit. Ismit ini bentuk celaknya, warnanya merah. Ya, ismit ini warnanya merah. Sunnah maki itu. Nabi Muhammad pun maki itu. Ada yang hitam kan? Ada ismit ini warnanya merah. Itulah Rasulullah itu kalau maki itu merah namanya. Celaknya warnanya merah. Kalau cari namanya ismit. Bahkan baginda Nabi SAW bercelak dengan cara yang sama setiap malam 3 kali ya. Ambil dari kanan, apa saya pergi. Kemudian banyak memakai wewangian dapat menutup bau tidak sedap yang muncul dari tubuh seseorang atau yang lainnya, terutama saat hendak sholat Jumat, serta setiap acara perkumpulan Islami lainnya. Dahulu Rasulullah SAW sangat cinta wewangian. Bahkan beliau SAW banyak memakainya. Malah terkadang kelihatan bekas minyak wangi pada bagian tengah kepala beliau. Maka tengah kepala di sini ada bekas minyak wangi. Nanti senangnya Rasulullah dengan wewangian. Hal ini tak lain agar perbuatan beliau SAW ini untuk memberikan contoh kepada umatnya. Sedangkan Nabi ini keringatnya sendiri bau wangi, tapi dia lakukan ini supaya umatnya tahu bahwa Nabi Muhammad senang sama wangi. Itulah hiburannya orang-orang aulia usholihin ini, wangian, minyak wangi. Dan tidak dibilang mubazirkan harta orang yang membeli minyak wangi. Minyak wangi dia beli mahal itu tidak dibilang orang yang mubazirkan harta. Karena sebenarnya wangian sudah ada dalam tubuh baginda Nabi Muhammad SAW hingga beliau SAW tidak membutuhkan wangian. Sebenarnya tidak butuh Nabi, tapi ya karena mau nyontohkan umatnya. Bahkan para sahabat mengumpulkan keringat beliau SAW dan memakainya sebagai wangian. Di samping itu, seseorang lelaki disunnahkan memakai wangian yang nampak baunya dan warnanya yang tersembunyi. Sedangkan wanita sebaliknya, kalau perempuan jadi wangi-wangian yang tidak nyengat benar. Ya. Sekarang malah minyak wangi-wangi perempuan ini yang nyengat-nyengat. Ya, yang laki-laki malah yang tidak nyengat. Kita harus dari minyak wangi. Kenapa tidak mau minyak wangi yang nyengat? Oh, sunnah Rasulullah. Baru pakaian kita, baru wangi kita ini nyambung dengan perintahnya Rasulullah. Kalau kita tadi minyak wangi yang nyengat, dan harus wangi, minyak wangi, namanya wangi. Jangan sampai minyaknya tidak wangi. Minyak angin, kita peterok tadi malam pakai minyak angin, jangan kita ke masjid, hilang dulu baunya. Mau pas pelukan sama ustaznya, pelukan sama gurunya, baunya angin. Apa sebab? Tadi malam peterok juga. Nah ini sunnah kita beli. Sekarang ini murah-murahnya, bagus-bagus. Ya. Tinggal kita aja mau beli atau mau pakai apa enggak. Bagus. Ada enggak wangi merek ini, enggak wangi merek ini. Wangi-wangi merek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, jadi harus minyak wangi yang menyengat kalau laki-laki. Kalau perempuan harus minyak wanginya yang tidak menyengat. Khususnya misik putih ya, sering di Indonesia ini. Misik putih itu dia pakai laki-laki yang makainya. Misik putih. Kalau di Arab sana diketahui orang kita pakai misik putih. Jangan pakai di tangan ya, dan jangan di ini
Sebenarnya malu kita mau cerita, tapi kan hasilnya dipakai bubuhannya. Nasi putih ini di Arab sana dipakai untuk diletakkan di kemaluan perempuan biasanya makainya. Ya. Dan memang ada sunnahnya, dan memang ada sirnya, ada rahasianya. Diletakkan di, jangan dipakai di tangan. Jadi pas kita pakai di baju, kenapa orang kenapa orang pakai ini? Karena ini untuk orang suami istri yang diletakkan di kemaluannya. Nah, jadi jangan pakai mesik putih ya. Mesik putih itu untuk dipakai di kamar. Yang makainya biasanya laki-laki dan perempuan dipakai di tempat kemaluannya. Ya, disunahkan diusap di situ. Kalau yang lain-lain pakai. Nah, hendak di sini. Oleh sebaliknya. Dan hendaknya engkau menjaga diri dari segala macam najis. Wallahu a'lam. Jadi ini minyak wangi kalau bisa kita jaga. Bagus benar. Lihat berkah semua perintah Nabi ini membawa berkah. Ada orang terbuka pintu rezekinya, terbuka pintu kebaikan ini. Gara-gara memakai minyak wangi. Jadi Nabi Muhammad ini memerintahkan memakai minyak wangi ini ada hikmahnya besar. Bukan begitu-begitu saja. Oh, minyak wangi supaya wangi. Ada keberkahan malaikat. Rumah kita orang bilang, wangi-wangilah, bersih-bersih rumah kita supaya apa? Supaya malaikat. Benar ada malaikat ada. Ini badan nyata semuanya, malaikat ada. Nyata. Asal kita ikuti aja Nabi Muhammad ini, ikuti aja. Pakai minyak wangi sudah. Minyak wangi kecil-kecil. Ini Habib cuma usul aja. Ada minyak wangi yang warna hijau atau Wardatul Zahra al-Basam. Habib Munzir boleh senang. Habib Munzir minyak wangi itu kenapa? Satu murah. Kedua nyengat baunya. Nyengat benar-benar nyengat. Ada berapa kali mau beli lupa. Tapi ada di rumah habis. Nggak sedikit. Memang paling enak tambah lagi bakar lupa pakai minyak wangi itu. Enak baunya. Harganya murah benar. Apalagi minta yang bagus, Wardatul Zahra namanya. Wardatul Zahra warnanya hijau, warna minyaknya hijau. Ya. Murah dan baunya enak. Merek apapun terserah kalian mau beli situ. Yang ngeluarkan dari Surati, ada macam-macam. Antum ambil karena ini minyak wangi yang memang baunya nyengat dan enak, baunya itu segar benar. Baunya segar. Cobalah beli kecil aja, itu bisa berapa bulan? Kecil aja segitu bisa berapa bulan? Apalagi waktu sholat, hilang semuanya bau. Yang bisa bilang kita nyiumnya pun enak, dingin baunya bau dingin. Nah, mudah-mudahan bisa kita pakai sekarang ini, amalkan satu sunnah ini. Kita tidak pernah lepas dengan wangi-wangian. Ya. Kalau tidak, itulah orang-orang dulu. Semua dulu penuntut ilmu di kantongnya ada minyak wangi. Yang kecil itu ada minyak wangi. Kenapa? Memang anda orang penuntut ilmu, orang yang ikut Nabi Muhammad ini saking bersihnya di kantongnya. Coba lihat, ada kayak agama lain begitu? Nah, umat Nabi Muhammad aja di kantongnya ada minyak wangi. Nabi Muhammad di tasnya, disunnahkan kita di dalam tas itu ada gunting, ada cukuran, ada buat potong kuku. Cuma gara-gara di pesawat ini kadang-kadang kita tidak diboleh bawa. Nah akhirnya di tas kita ya, wah sebenarnya itu sunnah dan semua dulu orang tua kita dulu kalau mau ada tasnya itu pasti ada itu. Ada buat ini bersih agama. Dan orang yang bersih ini berkah hidupnya. Lihat ada orang kalau sudah bersih barokah hidupnya. Orang yang sudah bersih tanda orang itu beriman. Kalau kita sudah melihat kita ini kok kenapa
tidak mau membersihkan diri, langsung. Mungkin saya lagi ragu sama rezeki, ragu sama Allah, dia ragu. Orang yang sudah percaya sama Allah, dia pasti senang dengan kebersihan. Nah, tahu subhanallah ada hubungan ini, kebersihan sama kepercayaan. Jadi kita mau mengukur diri kita lihat, kalau sudah tidak bersih ini, oh ini mungkin aku ini ragu sudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan hidup kita ini penuh dengan kebersihan. Jadikan hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan. Pengen bahagia, tempatnya hati. Jadi harus dibersihkan hatinya, dijaga hatinya. Pengen mulia, tempatnya ada di ilmu. Jadikan masukkanlah, jadikan ilmu kita benar. Ilmu kita nyambung dengan ilmunya Rasulullah. Akal kita, pikiran kita nanti termasuk terus ilmu. Harus punya ilmu, tidak bisa. Pengen mulia, harus punya ilmu. Kalau sudah berilmu, sudah kemuliaanlah yang ada. Kita tahu ini salah, ini baik, ini jalan benar. Jadi orang mulia. Nah begitu juga dengan berkah hidup kita, senang kita di dunia ini, hidup di zahir itu bersih. Kalau sudah kita bisa menjaga kebersihan, insya Allah lihat aja. Nyaman rumah tangga kita, nyaman. Apapun jadinya, jadi nyaman. Tapi beda, ada orang bersih gara-gara nafsu. Ada memang bersih mau ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi bersih, saya mau bersih. Tidak mau lagi tinggal minyak wangi. Ya. Di kantong kita ada minyak wangi, tasbih juga, ya dapat pahala kita. Beli tasbih kecil-kecil kalau bisa. Nah, untuk supaya di kantongnya ada tasbih buat di kantong. Karena tidak dibaca pun kita dapat pahalanya. Kenapa bawa tasbih? Pahala bawa tasbihnya ada. Kita beli nanti jadi tasbih kecil. Atau tasbih pencetan itu sudah termasuk ya. Sekarang ada tasbih pencetan itu. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Amalkan sedikit-sedikit ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Selamat kita. Tak usah kita mikir-mikir dunia seperti orang-orang yang menyembah dunia. Tak usah kita menghayal-hayal dunia seperti orang penyembah dunia. Kita menyembah Allah, menyembah Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah. Kita tahu mau bahagia bukan dengan harta, mau bahagia karena kebahagiaan itu di hati. Maka kita bersihkan jaga hati kita juga. Mudah-mudahan Allah SWT muliakan kita semuanya insyaAllah. Allah angkat derajat kita, Allah SWT pelihara kita, dan Allah jaga kita daripada fitnah dunia yang sangat dahsyat. Ujian di dunia, fitnah. Allah jaga anak istri kita, keluarga kita dari segala sesuatu tersebut. Allah angkat derajat kita di dunia yang banyak kejadiannya ini, malah terangkatlah kedudukan kita di sisi Allah. Dan di sisi Rasulnya, Allah berikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak kekasihnya Nabi Muhammad. Allah tulis nama-nama kita, nama anak istri kita, keluarga kita di buku orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan para walinya. Dan Allah berikan kita ma'rifatul khasah wa mahabbatul khalisah ala hatinya untuk soleh jami'ah syamilah kullu khairat dafi'atan li kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.